البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah khairan. Afwan, semua pada pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis apa ini? Masalah orang Badui dan orang yang mempermasalahkan tentang pekerjaan dan perzinaan. Alhamdulillah. Qal al-khamisah, faedah yang kelima, annahu la yajuzu akhdhul iwadhi li ta'tilil hudud. Tidak boleh mengambil ganti atau mengambil upah untuk membatalkan hukum-hukum Allah. Oh, ini yang kena banyak orang nih. Rasuah. Kalau anak saya jangan dihukum, saya siap membayar 1.000 atau 1 juta. Ini haram. Makanya Nabi mengatakan apa? 100 ekor kambing dengan 1 induk kambing itu wajib dikembalikan kepadamu. Karena apa? Orang ini ingin menebus anaknya waktu itu. Nabi melarang, wajib dikembalikan. Ya, tak ada rasuah dalam hukum Allah Ta'ala. Dalam hukum apa namanya istilahnya, hukum fisikal. Tapi kalau terkait dengan hukuman yang di sisi Allah Ta'ala, masalah adab di akhirat atau yang semacam itu, memang kita disuruh untuk banyak-banyak bersedekah, menebus diri dari adab Allah. Tapi kalau masalah sudah sampai ke penguasa, tak boleh ada rasuah lagi. Wajib hukum Allah ditegakkan kalau sudah sampai ke penguasa. Bukan malah penguasanya yang mengambil rasuah, sementara Allah diharapkan selalu memberikan pengampunan. Ini terbolak-balik. Allah ingin hukum ditegakkan agar orang tidak bermudah-mudah melakukan kejahatan. Dikatakan di sini, wa in ukhidat fahuwa min aklil amwali bil batil. Apabila harta benda tadi, rasuah tadi diambil demi membatalkan hukum Allah, maka ini masuk dalam masalah apa? Memakan harta benda dengan batil. Nanti terancam api neraka di dalam perutnya. Kita terkadang kebanyakan asid sedikit aja perut sudah tak sedap dan sakit perut. Gimana kalau api neraka yang masuk perut? Na'udzubillah. Yang keenam, anna man aqdama ala muharram jahlan aw nisyana. Orang yang maju melakukan perbuatan yang haram, tapi karena jahil atau karena lupa, la yu'adab bal yu'allam, maka dia tidak dihukum. Yu'adab di sini maksudnya dihukum ya, tapi dia diajari. Dari sisi mana ini? Fahada iftadal hadda ani benih. Orang ini, si bapak ini, dia menebus hukuman fisikal dari anaknya itu bimi'ati syatin wa walidah, dengan 100 ekor kambing dan 1 ekor kambing induk kambing. Dhannan ibahata, karena dia menyangka itu boleh, wa faidatah, menyangka itu berfaidah. Falam yakun minan nabi sallallahu alaihi wasallam illa an a'lamahu bil hukum. Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang ini kecuali Nabi mengajari dia hukum yang benar. Waradda alaihi syiyahahu wa walidatah. Nabi mengembalikan kepadanya kambing-kambingnya dan induk kambing tadi. Tapi kenapa anaknya kena? Ya jelas secara umum orang tahu bahwasanya ini haram, perzinaan adalah haram, walaupun tidak tahu hukumannya apa, tapi masalah haram jelas mereka tahu. Yang ketujuh, wafil hadis qaidatun far'iyyatun ammah. Di dalam hadis ini ada kaidah yang bersifat cabang namun universal, meliputi hampir semua permasalahan. Wahia, yaitu anna man fa'ala syai'an li dhannihi wujuda sababin. Barang siapa melakukan suatu perkara karena dia menyangka sebab itu ada, fatabayyana adamu wujudi sabab, kemudian jelaslah bagi dia sebab tadi tidak ada, fa inna fi'lahu laghin la yu'tadu bih, maka perbuatannya tadi mulghah, yaitu batal, tidak dianggap ada. Wa yarji'u bima tarattaba ala dhannihi alladhi lam yatahaqqaq, dan dia kembali kepada wa yarji'u bima, kembali dengan akibat yang dia sangka itu tidak terjadi, yaitu apa? Hukumnya kembali kepada hukum yang
dia sangka tidak perlu disebar anaknya itu, yang betul disebar. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar wal haq, yang benar, sayangnya yang ketujuh tidak dibahas panjang lebar. Ini pembahasan usuliyah. Seandainya beliau bahas lebih panjang lebih enak kita. Baik. Orang tadi menyangka dengan pembayaran, dengan penebusan tadi maka hukum boleh dibatalkan. Nah, ternyata tidak demikian, maka dikembalikan, dianggap perbuatan dia itu tidak ada. Atau dia tidak tahu, ya dia cuma menyangka. Nah, hukumnya kembali ke hukum yang disangka tidak ada, yaitu sebat 100 kali. Wal haqqu annal idna bitasarruf muqayyadun bil uqudis shahihah. Yang benar adalah bahwasanya izin untuk melakukan suatu perkara, melakukan suatu perbuatan itu diikat dengan akad-akad yang shahihah. Kalau akadnya shahihah baru boleh dilanjutkan, kalau tidak shahih dianggap batal. Qala Ibnu Daqiqil Id, fama ukhidha bil mu'awadhatil fasidah, barang yang diambil dengan sebab tukar menukar yang rusak, macam tadi itu 100 ekor kambing dengan induk kambing, yajibu radduh, wajib untuk dikembalikan, wala yumlak, tidak dikuasai, ya tidak boleh dikuasai oleh si bos itu, suami dari wanita yang berzina itu. Baik, karena apa? Ini akadnya akad yang salah. Yang kesembilan, annahu yajuzu tauqilu fi isbatil hudud wastifaiha. Boleh untuk mencari wakil di dalam penetapan hudud, hukum-hukum sebat tadi, hukum fisikal, dan pelaksanaannya, yaitu Nabi tidak wajib langsung datang ke perkampungan itu menanyai si wanitanya. Boleh Nabi mengutuskan seperti yang disebutkan di sini. Mengutuskan siapa itu? Abdullah bin Unais kah kemarin itu? Atau Unais? Iya, Unais. Unais al-Aslami. Unais ibnu Dhahak al-Aslami. Unais bin Dhahak. Dan masalah taukil telah dinukilkan ijma oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Secara asal taukil itu adalah jaiz, kecuali amalan khusus yang tidak boleh diwakilkan, seperti masalah sholat, seperti masalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya tak boleh diwakilkan. Kemudian yang ke-10, annal hudud marji'uhal imam al-a'zam au naibuh. Hukum fisikal tempat kembalinya adalah kepada imam terbesar atau wakilnya. Ya, masing-masing distrik sudah ada, masing-masing wilayah sudah ada wakil. Nah, mereka yang akan memikul di hari kiamat selain imam terbesarnya juga. Kalau sampai menyia-nyiakan hukum Allah. Wala yajuzu li ahadin istifa'uha ghairuhum. Wala yajuzu li ahadin istifa'uha ghairuhum, begitu ya. Tidak boleh yang selain mereka untuk menunaikan hukum fisikal tadi. Ya, banyak ulama mengatakan seperti apa masalah kisos, tak boleh asal sembarangan orang melakukan kisos, wajib ditegakkan di hadapan imam. Nanti imamnya yang kasih izin. Apakah orang itu yang mengkisos atau ada petugas khusus yang menjadi punisernya itu, panisernya, ya juru hukumnya, al-gojunya. Kalau diserahkan ke masyarakat nanti kacau pasti, karena banyak yang emosional. Walaupun sudah ngaji, kalau emosional maka segalanya akan kacau. Yang ke-11, ustudilla bil hadis annahu yakfi li subutil haddi wa iqamatihi al-iqtirafu marratan wahidah. Dijadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya cukup untuk menetapkan had dan penegakkan had itu pengakuan walaupun hanya sekali. Wanita itu hanya mengatakan ya 1 kali, tidak sampai wajib. Tapi kenapa Nabi sampai menunggu Ma'is bin Malik mengakui sebanyak 4 kali? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini untuk mencari penguatan. Barangkali dia mabuk atau barangkali dia sedang patah hati, sudah ingin bunuh diri ajalah, saya mengaku zina ajalah biar kena rajam, barangkali atau tak tahu. Maka untuk mencari kepastian, Nabi menunggu sampai Ma'is bin Malik bersungguh-sungguh mengucapkan itu, mengejar Nabi sampai 4 kali. Walaupun 1 kali pun cukup kalau memang
ada korinah orang ini tidak sedang dipaksa atau mabuk kah atau yang semacam itu, atau mungkin sedang shopping, tengok handphone, engkau zina tak? Ya, asal iya aja tuh. Tadi cakap apa? Oh, bahaya kalau gitu. Padahal sambil shopping ditanya mungkin apa? Kita tak sadar ditanya apa. Na'udzubillah. Wa ya'til khilafu fi dzalik, akan datang perselisihan tentang itu. Ya dengan apa? Sebab dalil hadis kisah Ma'is bin Malik dan yang semacam itu. Hadis yang semacam itu. Insyaallah taala. Sayyidilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Sekarang ini hukum ajarannya para penguasa. Ya, nanti di hari kiamat Allah akan memintai tanggung jawab, ada hukumnya itu, ada balasannya. Dan sebagian balasan selalu kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pemerintah tidak menegakkan hukum, maka berbagai musibah ada, baik musibah yang sifatnya alamiah ataupun musibah yang terkait dikuasakannya musuh pada kita dan seterusnya. Itu hasilnya, naudzubillah.